Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita bakal perkenalan diri. Yang pertama ada nama aku Kaila Surya Putri. Nama aku Tia Satoni Bila. Ya, nama aku Syifa. Nama aku Sultan Gias. Nah, di sini kita bakalan ngejelasin gimana sih caranya untuk mempertahankan kesatuan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan menjadi faktor paling penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Seluruh warga negara berkewajiban untuk menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, ancaman yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan banyak sekali. Ancaman ini terhadap integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, di sini ada dua contoh ancaman dalam bidang pertahanan dan aspek kehidupan di Indonesia. 1. Ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, Pancasila adalah komunisme. Bukan hanya paham komunis saja yang mengancam ideologi Pancasila, melainkan pengaruh liberalisme juga menjadi ancaman bagi ideologi kita. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini lebih cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. 2. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam negeri, ancaman di bidang sosial budaya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Berbagai isu tersebut menjadi titik pangkal munculnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, serta bencana akibat perbuatan manusia yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Fakta pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di lapangan bangsa Indonesia, seperti yang dibuatkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. 4. Ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan pertempuran. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan semangat kekeluargaan dan juga gotong royong dan juga musyawarah. Nah, yang kedua meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang ketiga adalah meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Yang keempat, melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, yang kelima, melindungi, menjamin, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, dan yang terakhir adalah memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Nah, kita juga bisa nih berperan atau berpartisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama adalah rajin belajar, upaya untuk meningkatkan value diri dan juga mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan dan juga kewarganegaraan dan juga Pancasila. Nah, menjaga persatuan dan juga kesatuan adalah menjadi tanggung jawab kita semua bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Tanpa persatuan dan juga kesatuan, maka akan timbul perpecahan, serta tanpa adanya persatuan dan kesatuan, tidak mungkin Indonesia ini dapat berdiri seperti sekarang.